Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Mungkin teman-teman waktu SMP pernah belajar bagaimana cara menghitung untuk data tunggal, ya, analisis data untuk data tunggal. Nah, kalau misalnya kita punya datanya antara 10 sampai dengan 15, kita bisa saja menganalisis dengan cara data tunggal yang seperti biasa. Namun bagaimana kalau kita punya datanya lebih dari 30? Nah, tentu kita itu akan lebih ekstra dalam menganalisis datanya. Nah, kalau kita bandingkan antara data tunggal yang seperti ini dengan data dalam bentuk tabel, coba bandingkan bagaimana menganalisis datanya. Nah, mungkin dari segi tampilan saja, untuk data dalam tabel, ya, dalam tabel seperti ini mungkin ini akan lebih mudah, ya. Contohnya, kita mau mencari rentang nilai yang memperoleh nilai terbesar, itu ada di rentang nilai berapa, ya. Kalau misalnya kita melihat dari data tunggal yang ini, kita itu harus meneliti satu-satu. Nah, tapi kalau dalam data tabel yang seperti ini, kita boleh langsung memilihnya gitu ya. Rentang nilai yang tertinggi itu yaitu antara 83 sampai 92. Nah, kemudian bagaimana caranya ketika kita mau menyajikan dari data tunggal yang seperti ini menjadi data ke dalam bentuk tabel atau namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, yang harus kita ketahui bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi itu yang pertama ya, ada kelas interval. Kelas interval itu yang mana? Nah, kelas interval itu contohnya dari 23 sampai 32 itu kelas interval pertama. 33 sampai 42 itu kelas interval kedua, sampai ke 83 sampai 92 itu berarti kelas interval berapa? Nah, ya. Kelas interval ke-7 ya. Kemudian ada yang namanya batas kelas. Batas kelas itu ada batas kelas bawah, yaitu batas ujung bawah pada suatu kelas. Contohnya pada kelas pertama, batas bawahnya 23. Kemudian batas atasnya atau batas ujung atas pada suatu kelas itu adalah 32. Nah, untuk kelas pertama, batas bawahnya 23, batas atasnya 32. Kemudian tepi kelas. Nah, tepi kelas itu ada dua juga. Ada tepi bawah, ada juga tepi atas. Kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian batas atas, yaitu batas atas dikurangi 0,5. Nah, kalau misalnya contohnya di sini ya, kelas pertama batas tepi bawahnya berarti 23 dikurangi 0,5, 22,05. Kemudian 32 kalau batas atasnya ditambah 0,5, maka tepi atasnya jadi 32,5. Oke. Kemudian ada juga panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas ini ya bisa saja dari batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Atau tepi atas dikurangi tepi bawah. Atau bisa juga menggunakan selisih batas kelas yang berurutan. Contohnya ini ya, batas atasnya 32 dikurangi 23 ditambah 9, berapa hasilnya? 10. Atau dari tepi atas ya, tepi atasnya 32,5 dikurangi 22,5 sama juga 10. Kemudian selisihnya dari 32 ke 23 atau sebaliknya, selisihnya berapa? Atau bedanya berapa? Itu sama saja dengan 33 dikurangi 23, artinya sama saja 10. Maka panjang interval kelasnya adalah 10. Kemudian titik tengah, bagaimana mencari titik tengah? Nah, titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, 23 ditambahkan dengan 32 dibagi 2. Ya, gitu ya. Nah, coba kita belajar mengelompokkannya.
Cara mengelompokkan data pada interval kelas itu bagaimana? Yang pertama, kita harus mencari dulu jangkauan. Jangkauan itu apa? Jangkauan yaitu data tertinggi dikurangi data terendah. Kemudian, ketahui dulu banyaknya kelas, yaitu menggunakan rumus ini ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya apa? N-nya adalah banyak data. Kemudian cari dulu panjang interval kelas, yaitu jangkauan per banyaknya kelas. Nah, contohnya seperti ini ya. Dalam sebuah ada data tunggal sebanyak N harus disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Pertama, data tertingginya yaitu 92. Dikurangi data terendahnya 23 sama dengan 69. Kemudian banyaknya kelas 1 ditambah 3,3 log N. N-nya ada 60. Maka log N-nya, hasil log N-nya, log 60 itu berapa? Dikali 3,3. Hasilnya adalah 5,87. Kemudian ditambah 1 sama dengan 6,87. Kemudian ini dibulatkan nih ke atas. Kenapa? Karena komanya lebih dari 5. Maka dibulatkannya menjadi 7. Kemudian panjang interval kelasnya. Jadi ketahui tadi jangkauannya adalah 69. Dibagi K yang hasil pembulatan adalah 7. Maka 69 dibagi 7 hasilnya adalah 9,857. Kemudian ini dibulatkan juga jadi 10 ya. Kemudian setelah kita ketahui ketiga unsur ini, kita tinggal membuat sebuah tabel. Nah, ini ya. Dari mana 23 sampai 32? Nah, 23 sampai 32 ini adalah 23-nya kita ambil dari data terendah. Kemudian 32 dari mana? 32 berarti kita tadi mempunyai panjang interval kelasnya 10. Dari batas bawahnya dikurangi, tadi kan kalau panjang interval itu adalah batas bawah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 ya. Maka yang ini berarti batas atas dikurangi, artinya P-nya itu kalau kita mau mencari batas atas berarti P dikurangi 1. 10 dikurangi 1 adalah 9. Maka 23 ditambah 9 itu berapa? Jadi 32. Atau kita mau mencarinya adalah selisih kan? Selisih dari batas tiap kelasnya gitu. Nah, ini batas bawahnya kita perhatikan ya. Dari 23 selisihnya panjang interval kelasnya 10 ke kelas berikutnya. Maka batas bawahnya dari 23 berarti mau ke kelas berikutnya ditambah lagi 10, maka jadi 33 ya. 33 ke kelas berikutnya lagi jadi 43 dan seterusnya. Batas atasnya juga sama. 32 di kelas pertama, kemudian lihat ke kelas kedua, panjang interval kelasnya selisihnya batas atasnya tinggal 32 ditambah 10 jadi 42. Dan seterusnya sampai ke kelas terakhir. Setelah kita mempunyai interval kelas, kita tinggal cari kelas yang dari 23 sampai ke 32 itu ada berapa aja gitu ya. Boleh menggunakan turus gitu ya. Cari di data tunggal yang ini. Terusnya kita peroleh, nah ternyata ada 23 sampai 32. Contohnya ini 23 yang mana ya? 23 32. Nah, ini 32. Kemudian boleh cari satu-satu 32 ya. Coret aja datanya. Dan seterusnya ya sampai ke kelas yang terakhir biar gak lama. Oke, tinggal kalau sudah ketemu sampai yang terakhir tinggal mencari frekuensinya. Frekuensinya ternyata 3, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian jumlahkan menjadi 60. Bagaimana latihannya untuk ini ya, dicoba dengan cara sendiri.
41 nanti ada di kelompok mana, 48 ada di kelompok mana gitu ya. Nah, kalau yang sudah mendapatkan jawabannya silakan kirimkan di komentar atau melalui media sosial yang lainnya ya. Oke, untuk video kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.